Kalian pasti pernah menggunakan ini atau ini. Sebagai generasi milenial, kita tentunya sudah tidak asing dengan aktivitas digital payment, layanan pinjam-meminjam secara online, dan aktivitas jasa keuangan lainnya atau yang akrab disebut dengan teknologi finansial TechFin atau bahasa kerennya adalah Financial Technology atau Fintech. Dikutip dari laporan Annual Members Survey 2021 Asosiasi Fintech Indonesia, statistik Bank Indonesia atau BI menunjukkan pada Desember 2021, total transaksi pembayaran digital di Indonesia telah mencapai 35,1 triliun, naik hampir 60% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan transaksi pinjaman online terus dan tercatat sebesar 3,6 triliun di bulan Desember 2021, yang mana sebanyak 73% penggunanya adalah individu dengan rentangan usia 25-35 tahun, yakni generasi milenial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan fintech di Indonesia semakin pesat akhir-akhir ini. Sejalan dengan itu, tanpa disadari, generasi milenial seperti kita telah turut serta dalam mengoptimalkan pajak di Indonesia. Sadarkah kalian akan hal itu? Faktanya, hal ini telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 69 Tahun 2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ringkasnya, Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur mengenai ketentuan-ketentuan apa saja dalam pengenaan pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial atau fintech. Nah, pada pajak pertambahan nilai atau PPN inilah, para pengusaha yang menyelenggarakan jasa fintech sebagai pengusaha kena pajak atau PKP diharuskan memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyelenggaraan jasa finansial teknologi. Tarif yang diberlakukan sebesar 11% mulai 1 Mei 2022 kemarin. Loh, bukannya PPN ini 10% ya? Dikutip dari www.ssas.go.id, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD mengatakan pada Juli 2021, sebanyak 130 negara telah menyetujui reformasi pajak global minimum setidaknya 15%. Bahkan, usai pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau First FMCBG Meetings, Presidensi G20 Indonesia, negara-negara G20 mulai menyepakati pajak minimum global atau Global Minimum Tax sebesar 15%. Kedua kebijakan ini sama-sama diperuntukkan bagi perusahaan global atau multinasional yang diimplementasikan pada tahun 2023. Selain itu, menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, kenaikan ini karena tarif PPN Indonesia tergolong rendah di antara negara-negara anggota OECD ataupun G20, yaitu rata-rata tarif sebesar 15%. Sehingga, reformasi pajak global ini menjadi peluang terhadap kenaikan PPN di Indonesia, yakni sebesar 11%, dan secara bertahap akan mengalami kenaikan sebesar 12% pada tahun 2025. Selain itu, kenaikan ini juga untuk mengatasi isu hilangnya potensi pajak akibat digitalisasi dan globalisasi atau Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS, Tax Avoidance, serta Tax Evasion terhadap perusahaan asing bahkan lokal, sehingga menjadi kesempatan untuk memperkuat fondasi perpajakan sebagai penerimaan terbesar negara saat ini dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Sayangnya, kenaikan tarif PPN terhadap jasa fintech terutama top-up dompet digital seperti e-money sampai e-wallet menimbulkan kekhawatiran terhadap masyarakat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Nel Maldin Nur, menyatakan bahwa pengenaan PPN hanya dikenakan atas biaya jasa dari perusahaan teknologi finansial atau fintech. Dalam artian, PPN sebesar 11% tidak dikenakan secara langsung terhadap nominal transaksi di layanan teknologi finansial tersebut. Contohnya nih, misalnya kita top up e-money sebesar Rp100.000, umumnya akan dikenakan biaya jasa atau fee sebesar Rp500 atau Rp1.500 tergantung pemberi jasa. Nah, atas fee Rp500 inilah maka akan dikenakan PPN sebesar 11%, sehingga PPN yang dipungut hanya sebesar Rp55. Lah, sedikit sekali, beli permen saja tidak cukup kan? Loh, jangan meremehkannya. Ingat pepatah, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Asumsikan saja dalam 1 bulan terdapat 1 juta millennials yang menggunakan jasa fintech ini. Misalnya terdapat biaya jasa sebesar Rp500. Berarti apabila dikenai PPN sebesar 11%, maka PPN yang dipungut hanya akan sebesar Rp55. Dan apabila diakumulasikan, pemungutan PPN akan sebesar Rp55 juta. Gila banget. Itu saja belum termasuk dengan barang dan jasa kena pajak lain. Kalau diakumulasikan dalam 1 tahun bagaimana? Hitung saja sendiri. Sekian dan terima kasih.